Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'adah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dr. Iswar, terima kasih Dr. Yanti, dan juga sahabat saya, Ustaz Fadli. Alhamdulillah, pagi hari ini saya sudah memulai obrolan dengan semangat untuk menuntut ilmu. Hanya saja saya kurang pendapat ini, Ustaz Agus, apa penggunaan tadi dari Nasidaria itu. Nah, itu untuk orang-orang yang masih muda lah, gitu loh. Ya, at-ta'allumu fi shighari kannaksi 'alal hajari wa ta'allumu fi kibari kannaksi 'alal ma. Ini kalau kita pakai untuk orang kita ini sudah ABG, angkatan Pak Takutap, sudah 50-an tahun ke atas, ini jadi alasan. Iya, Nah, gitu loh. betul. Jadi itu motivasi bolehlah eh, apa kalimat itu memotivasi anak muda, zaman kita muda, gitu kan. Tapi kalau kita sudah 50-an tahun itu ya nggak usah pakai dalil tadi lah. Makanya saya bilang gitu, Ustaz. Ngakalinnya Eh, adalah dibuat jadi es dulu baru diukir. iya Bisa itu juga. jadi gitu kan. Karena sebenarnya juga ada ulama-ulama yang mulai Iya. belajarnya itu sudah di usia tua, misalkan Imam Al-Izin Salam, dan juga banyak Hmm. ulama yang lain itu telat banget, ya, sangat banget, tapi karena motivasinya menjadi ulama besar, bahkan bergelar sultanul ulama kan begitu. Jadi kita abaikan aja. Nah, itu untuk intermezzo aja ini. Iya, betul. Ya, Maksudnya gitu, Ustaz. eh, karena saya Silakan. juga apa namanya suka memakai itu alasan dipakai untuk orang tua yang kemudian kita susah belajar lagi. Nah, gitu loh. Makanya itu untuk Iya, anak. betul. Dalil kita itu pakai talabul ilmi minal mahdi ilal Mahdi lahdi. ilallah Apa nih nih. belajar itu ya sejak dalam ayunan ya sampai yang lahat. Nah, itulah. Siap, Ini siap. Siap. baik kita ke topik kita bahwa eh, dalam hidup ini tentu saja kita ingin hidupnya sehat. Apalagi semangat kita ini kan semangat sehat. Ya. Namun dalam kenyataan perjalanan kita sering kita diisi oleh Allah dengan suatu penyakit. Apakah penyakit itu fisik, apalagi kejiwaan atau psikologi. Dan saya tidak tahu nih, kita takut lebih banyak mana orang yang terkena penyakit fisik atau psikologis. Tapi dugaan saya, ini maaf tanpa melakukan riset ya, nah, kalau penyakit fisik itu kan terasakan dan terlihat. Lagi apa, lagi ini demam, lagi apa, lagi ini, dan itu kan kelihatan ya dan terasa oleh kita. Tapi kalau penyakitnya itu psikologi, kejiwaan, itu kan tidak ketahuan. Ternyata orang itu punya penyakit psikologis, kejiwaannya terganggu dan seterusnya. Nah, perkiraan saya sih lebih banyak orang yang mengalami penyakit kejiwaan ketimbang orang yang mengalami penyakit fisik. Baik penyakit itu yang memang sudah bawaan atau penyakit yang tiba-tiba muncul. Ya, kalau kita sudah faktor U itu kan banyak penyakit apa namanya asamnya, asam lambung, asam urat, asam-asaman itu kan sudah banyak sekali ya, faktor usia ini, faktor umur. Nah, kita diperintahkan oleh cara kita untuk uh, berobat ketika kita sakit. Di mana Rasulullah mengatakan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Ma anjalallahu da'an illa wa anjala ma'ahu dawaan. Tadi yang sudah dikutip oleh dokter kita. Kan gitu. Ada obatnya. Ya, di antaranya ya Allah uh, anugerahkan biji-bijian apa macam-macam. Nah, coba kalau kita penyakit kembung katakanlah, sudah kalau kita tanam kunyit itu kan
mudah sekali. Nah, itu di antaranya. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Nah, karena kita mungkin, saya kira lebih banyak orang yang mengalami penyakit-penyakit yang sifatnya kejiwaan atau psikologis, dan itu mungkin tidak diketahui kecuali orang yang menderita, atau bahkan banyak orang yang menderita penyakit kejiwaan atau ada masalah psikologi, tapi dia sendiri tidak merasakan, bahkan tidak mengakui. Ya, tidak mengaku kalau dia itu sebenarnya sakit, kecuali kalau dia uh, menyadari atau dia ngomong ke orang lain atau mungkin ke psikiater, oh kamu itu punya penyakit ini, penyakit itu, ini masalah ini kejiwaannya. Nah, Al-Quranul Karim kita temukan banyak kata-kata sifat, di antaranya tadi yang dari kutip oleh Ustaz Agus, ya kan, bahwa Al-Quran itu sifat ulinnas. Ada beberapa ayat yang di situ menyebutkan sifat, misalnya dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 69, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Nah, di sini secara spesifik disebutkan sifat, ya, shifaa'un lima fis sudur. Sifat itu dalam bahasa Arab itu artinya eh, bukan hanya obat, ya, tapi kesembuhan. Maka sering kita temukan terjemahannya adalah penawar. Nah, bahasa Arabnya tempat kesembuhan itu mustasfa. Ya, kalau kita kan rumah sakit, ya, maksudnya eh, eh, rumah sakit itu rumah sehat, ya. Tapi kan kita sudah ini rumah apa? Rumah sakit gitu. Jadi sakitnya itu kita eh, kita tonjolkan. Tapi kalau di dalam ini secara psikologi bahasa, ya, jadi mustasfa rumah sakit itu dalam bahasa Arab itu disebut tempat mendapatkan kesembuhan. Ya, namanya mustasfa, hospital. Kalau kita rumah sakit. Sehingga kalau orang udah ke rumah sakit itu parah itu. Padahal di negara-negara maju itu orang nggak sakit juga kontrol supaya terjaga kesehatannya, nggak selalu sakit. Datang ke hospital, gimana ini tensi saya, bagaimana gula darah saya, bagaimana, dan sehingga kesehatannya itu terjaga. Nah, ayat yang tadi baru saja kita bacakan itu adalah syifaul lima fisudur, obat atau penawar apa yang ada di dalam dada. Nah, ini mengarah kepada penyakit kejiwaan, atau dalam tujuan tafsir, diantaranya kalau kita mungkin buka buku Ibnu Qayyim, saya menerjemahkan buku Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anil dawa isyafi. Nah, ini tentang terapi penyakit jiwa di dalam Al-Quran. Juga ada Atib An-Nabawi yang lebih ke herba. Itu Ibnu Qayyim itu luar biasa. Jadi samping seorang ulama, seorang ahli tazkiyatun nafas, juga seorang dokter, ya tabib lah zaman itu, sehingga banyak mengkaji urusan-urusan yang masalah madu dan seterusnya, ya habatus sauda, itu kan luar biasa. Nah, syifa ulima fi sudur ini menurut ahli tafsir itu ya penyakit di dalam hati yang paling parah tentu adalah kemusyrikan dan kemunafikan. Penyakit nifak itu masalah, syirik itu sebenarnya masalah, itu penyakit terbesar. Nah, di bawahnya nanti ada penyakit-penyakit kejiwaan. Ya, ada keresahan, ada kegalauan, ada apa pesimisme, ada bahkan kemudian yang mengarah pada depresi, kemudian ada tindakan-tindakan yang lebih jauh lagi. Kenapa kok ada orang tiba-tiba melakukan tindakan yang di luar nalar? Itu kan orang pinter, ya kan orang yang berpendidikan, tapi kok tindakannya itu tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Ini kan persoalan sifat ulima itu. Kita temukan juga ayat yang berbicara tentang sifat ulina, obat secara umum. Nah, ini berkenaan dengan apa namanya? Uh, madu ini. Maaf, itu yang tadi uh, bukan anakal, yang anakal ini. Summa kuli min kulis samarati fasluki subula rabbiki dulula. Yakhruju min butuniha salam mukhtalifun alwahu
mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Ya, di dalamnya ada obat bagi manusia. Ini berkenaan dengan mati tadi yang sudah disinggung oleh Bu Dokter. Ini berarti berkenaan dengan penyakit fisik, penyakit jasmani. Kemudian kita temukan dalam surat Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebagian dari Al-Quran itu ada yang menjadi penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Intinya bahwa Al-Qur'anul Karim itu merupakan obat dari pada penyakit baik jasmani maupun rohani kita. Penyakit rohani tadi dalam ayat surat Yunus, maaf, wasifaul lima fisuduri surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wasifaul lima fisuduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu sifat, ya, sifat terhadap apa yang ada di dalam dada, penyakit hati, termasuk nanti penyakit-penyakit ya iri, dengki dan seterusnya itu, selain juga yang sifatnya psikologi atau kejiwaan. Wahuda warahmatul mu'min, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan tentang madu, nah ini berkenaan dengan obat secara fisik umumnya. Itu ada dalam surat An-Nahl ayat 69 dan dalam surat Al-Isra tentang Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yadhil zalimina illa khatam. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang mengalami penyakit yang mungkin lebih pada kejiwaan. Ada orang yang tidak bisa tidur ya berhari-hari, walaupun mudah tidur atau gampang tidur itu juga masalah. Lagi pengajian tidur, lagi dengerin khutbah Jumat baru innalhamdulillah sudah pulas sampai akhirnya loh, Iya. khutbahnya cepat sekali, baru ini belum ada 1 menit sudah uh, doa. Nah, Allah mau tiba-tiba doa. Nah, padahal ini khotibnya sudah 15 menit atau 20 menit ya tidur. Nah, sedikit-sedikit tidur, pengajian tidur, dengar khutbah tidur, di majelis taklim tidur. Ini ya tentu problem. Tapi lebih problem lagi kalau orang tidak bisa tidur. Nah ini konon di negara-negara maju, bahkan negara barat itu banyak orang yang mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Syekh Abdul Azam itu menceritakan dalam bukunya tentang kawan-kawan kita di Amerika, di Jamaah Tabligh. Saat itu ya biasa, banyak mereka yang di masjid, zikir, kemudian nanti keluar, kurus mengajak orang sholat dan seterusnya. Dan ketika di dalam masjid itu luar biasa, mereka itu nikmat sekali tidurnya. Nah, ada orang bule nih, orang yang belum kenal Islam, melihat mereka ini, loh kok bisa ya tidur di lantai, bahkan mungkin tanpa karpet, tanpa bantal pastinya. Di masjid nggak disiapin bantal, kalau karpet potensi ada, tapi bahkan tanpa tikar pun mereka dapat hidup dengan begitu pulasnya. Maka si bule ini bertanya, bagaimana kok bisa seperti itu? Ya, saya ini punya kamar yang mewah, ya kasur yang empuk. Selalu kalau pengen adem ketika musim panas, saya AC saya luar biasa, ya AC yang pokoknya yang dijamin dingin lah. Ketika musim panas pun saya di ruangan ada penghangat. Nah, ketika musim dingin ada penghangat, ketika musim panas ada pendingin. Tapi saya nggak bisa tidur selama sepekan nggak bisa tidur. Ya kalau kamu pengen tidur, coba ikut aja lah masuk, suruh bersih-bersih, mandi, ikut di situ, dengerin pengajian, dengerin taklim di majelis ilmu itu. Ya tentu nggak semuanya tahu, pokoknya dia tertidur juga akhirnya. Dari situ kemudian dia mendapatkan hidayah dan kemudian masuk Islam gara-gara masalah tidur. Iya, Nah, dari situ betul. itu ya satu kenikmatan. Nah, walaupun di sisi lain gampang tidur itu ya harus ini, karena kadang itu menjadi bagian dari gangguan setan. Seperti ketika Rasulullah ditanya ya tentang perihal ada orang yang subuhnya itu selalu jamak takhir dengan duha.
Itu artinya apa namanya kesiangan terus. Nah, maka Nabi mengatakan dakarojulun bal syaitanu fi udunahi. Itu orang dikencingi oleh setan di telinganya. Nah, bisa jadi karena uh, mau tidur kita nggak doa dan terusnya sehingga tidurnya itu kebablasan. Tapi nggak bisa tidur terus terang adalah menjadi problem yang lebih parah lagi. Ada kasus ya di mana ada orang yang tidak bisa tidur berhari ini bukan hanya kisah dalam buku yang saya baca ditulis oleh Abdullah Azam, tapi juga yang kita mungkin alami di kanan kiri kita, mungkin kita punya kawan, punya tetangga, ada yang tidak bisa tidur. Gimana caranya? Nah, coba baca Quran, baca aja, ya baca. Walaupun ada, saya pernah dikeluhi oleh seseorang, Ustaz, saya itu kalau membaca koran ya bisa lama ya analisis tentang macam-macam zaman masih koran. Kalau sekarang mungkin baca berita di grup WA, sosial macam-macam ya sudah tidak kenal kita. Oh baca koran itu berita apa saja saya rawat saya kuat. Tapi begitu berganti membaca Quran itu rasanya panas. Ada yang rasanya itu panas ya. Tapi ada juga langsung menguap. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun 'anil masailin. Nah, ada yang langsung tertidur, tapi ada yang kemudian yang berhari-hari tidak bisa tidur. Ketika baca Al-Qur'an, Allah takdirkan bisa tidur. Jadi tidur dari satu sisi merupakan anugerah, ya nikmat. Tapi sisi lain juga bisa menjadi masalah. Dan ketika tidur itu nggak bisa tidur itu menjadi penyakit. Dan ketika membaca Al-Quran dia bisa tidur, maka Al-Quran menjadi obat. Sudah, pokoknya orang ini biar bisa istirahat. Itulah di antara keunikan ayat-ayat Al-Quran. Di mana ketika dibaca itu menenteramkan hati seseorang walaupun belum paham maknanya. Apalagi kalau paham makna setiap ayat yang dibacanya. Nah, Masya Allah. dalam konteks Al-Quran sebagai obat, kita temukan istilah jampi dengan Al-Quran atau yang istilah kita rukyah. Kalau kita bicara rukyah, mungkin langsung pikiran kita, wah itu kerasukan jin, itu kena sihir, kena ain, macam-macam kan gitu biasanya. Nah, ada kiriman, ya, cinta tertolak, dukun bertindak, nah, kan banyak begitu biasanya. Tapi sejatinya tidak selalu begitu. Tapi Al-Quran juga adalah obat penyakit yang non apa kita penyakit apa ya kena sihir, kena ain itu kan kategori yang tidak penyakit apa itu status namanya kalau orang kena sihir itu kategorinya bahkan mungkin kalau di kedokteran mungkin umumnya tidak diyakini ya Bu Dokter ya. Betul. Ya, Umumnya tidak terselidiki apa tidak. penyakitnya. Jadi pasti Ya, dokter akan menyampaikan bahwa penyakit ini jarang diketahui ataupun ya, sudah diketahui, sudah dicari tapi tidak kelihatan gitu ya ininya. ya, 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 Penyakitnya tidak apa? terdeteksi ya. Tidak terdeteksi. Ya tidak terseleki secara disiplin ilmu kedokteran dan itu yang juga saya alami Bu Dokter dan Ustadz Agus. Ketika putra saya yang kedua itu ditakdirkan kena penyakit waktu kecil saat itu usia 1,5 tahun namanya disentri amoebiasis mungkin kalau disentri mungkin kita dengar tapi yang disebabkan oleh amuba ini kasusnya tidak banyak biasanya pakai karena bakteri biasa. Nah setelah dikembangkan di saat itu seingat saya di Prodia ya di lab kemudian keluarlah berbagai macam tentu antibiotik karena bakteri itu biasanya saja lawannya antibiotik sudah sekian macam antibiotik itu tidak mempan. Nah dokter ini bilang begini Pak Udin manggilnya saya Pak Udin. Nah, dia tidak kenal kalau saya ini Ustadz. Ya, saya tampilannya ya pakai kaosan biasa gitu Pak Udin. Mohon maaf, saya dokter yang sudah puluhan tahun. Itu sudah senior banget, sudah sangat sepuh. Ya, belum pernah mengalami kasus seperti ini. Nah, kalau Pak Udin percaya, ini tampaknya ini penyakit yang bukan wilayah saya. Ada yang niat jahat, artinya ada sihir ke apalah begitu. Jadi penyakitnya ini penyakit karena jin. Kalau Hmm. Bapak
percaya, nah ini mungkin terapinya adalah di ruqyah. Itu. Tapi saya hanya menurut ya terima kasih Pak Dokter sudah dibantu sampai sejauh ini itu berbulan-bulan pula balik ke dokter ini obatnya apa kok belum juga sembuh. Jadi maaf ini tinjanya itu yang keluar darah. Jadi ngeri sekali itu. Nah kemudian ya sudah saya pulang dengan tawakal kepada Allah saya akan ikhtiari dengan berobat eh, dengan meminta kepada Allah melalui bacaan ruqyah Al-Quran. Tapi saya tetap tidak sepenuhnya yakin. Bahkan lebih condong ini penyakitnya adalah penyakit karena memang tadi hasil laboratorium. Bukan ada gangguan jin atau karena apalah tidak. Ya. Tapi saya percaya bahwa Al-Quran itu juga obat penyakit yang sifatnya penyakit fisik lah katakanlah. Karena bakteri, karena virus, karena apa saja. Saya teringat sebuah hadisnya sahih Muslim ketika beberapa sahabat sedang melakukan safar dan kemudian ketika mereka kembali ke dalam perjalanan kembali ke Madinah mereka nyaris kehabisan bekal lalu mereka menemukan suatu perkampungan coba kita mampir ke kampung itu barangkali di antara mereka ada yang berkenan untuk menjamu kita lah sekedal ganjal perut ya, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah dalam keadaan perut terganjal, tidak kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Kaum itu, suku yang disinggah itu ternyata bakhil, nggak mau memberikan jamuan. Ya ngasih. Kalau kita misalnya mampir di jalan itu punya gorengan, itu kan negara ganjal perut. Mereka tidak mau. Kagak. Lu siapa gitu? Dari mana? Enak aja. Ya sudah. Mereka kan orang-orang baik, orang-orang Muslim. Ya sudah kalau memang tidak dijamu, ya sudah kita uh, lanjutkan. Kita tahan lapar kita lah. Insya Allah nggak sampai mati di jalan, walaupun dengan menahan lapar. Qadarullah kepala suku itu yang tinggal di kampung itu digigit atau disengat binatang berbisa. Ya, semua tabib yang ada di wilayah itu sudah berupaya untuk mengobati, tapi ternyata tidak mempan. Lalu ada di antara mereka yang mengusulkan, barangkali di antara kafilah yang baru saja lewat tadi ada yang bisa mengobati, menjadi tabib. Oh ya kalau gitu sekitar. Nah mereka kan orang udah lapar, jalannya pelan-pelan atau sebagai naik unta, dikejar dengan kuda. Ya akhirnya ya tak lama kemudian ketemu itu kafilah kaum muslimin ini. Mohon kisana untuk kembali kepala suku kami sedang sakit, tidak ada tabib yang mampu menangani. Baik, kami siap. Ya, ya kami insya Allah akan baik enggak insya Allah ya kata-kata kami akan menjamulah. Nanti saya kasih makan setidaknya. Gitu. Saya kasih hidangan. Lalu rombongan sahabat ini kembali ke kampung yang tadi dilewati. Kemudian dibacain jambi-jambi dengan ayat Al-Quran, dengan suratul Fatihah. Biidnillah, ya tadi toksin itu dari tidak disebutkan apakah itu ular, apakah katel, apa tarantula ataupun binatang berbisa yang membahayakan. Ya. Biidnillah sembuh. Akhirnya sahabat ini dikasih jamu makan luar biasa, apalagi kepala suku ini, kepala kabilah ini sembuh dan dihadiahi 30 ekor kambing. Wah, senang sekali. Alhamdulillah. Mari kita bikin kambing guling. Oh, nanti dulu. Kita bawa aja ke Medina. Kita sudah cukup makanan, sudah kenyang. Kita bawa ini. Tanyakan kepada baginda Nabi, boleh nggak ini menerima upah dari meruqyah? 30 ekor kambing, bayangin. Kalau satu kambing itu 2 juta, nah itu berapa? Dikasih imbalan membacain ruqyah itu 60 juta. Kalau harga sekarang setidaknya itu. Nah, akhirnya dibawa ke Madinah, diceritakan ya Rasulullah, saya baru saja mengalami peristiwa ini, bla 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 ini, kemudian saya mendapatkan ini hadiahnya. Nah, terus Rasul mengatakan, ala innaha ruqyah. Tahukah kamu, Fatihah itu memang cantik. Fatihah itu secara spesifik dan ayat Al-Quran seluruhnya itu adalah sifat. Artinya Rasulullah
memberikan persetujuan. Itu boleh, silakan berobat dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini tentu saja ini tidak mengusir jin, tapi sebagai bentuk doa kepada Allah SWT dengan membacakan ayat tertentu, khususnya Fatihah, Rasul mengatakan, ala innaha ruqyah. Tahukah kamu Al-Quran, Fatihah itu adalah jampi. Ya sudah, silakan itu dipotong, saya kasih bagian. Akhirnya mereka pesta itu, kambing guling bersama Rasulullah. Ada kisah satu lagi yang ini kan kisah yang diabadikan dalam hadis, ya hadisnya sahih Muslim. Dan itu saya terapkan kemudian ke anak saya tadi, Agus, dan saya rukyah dengan Ya. bacaan Fatihah, ayat kursi, Ma'awidaten, dan ayat-ayat tanpa meyakini, saya nggak ngusip jin, nggak ada jinnya lah, insya Allah itu memang betul-betul apa namanya bakteri ya atau amuba atau apapun istilah kedokterannya. Kemudian inilah yang tadi dokter itu angkat tangan, Allah berikan kesembuhan ternyata hanya melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak harus pergi keluar rumah ke Pak Dokter, tidak harus ke apotek beli obat, tapi cukup dengan membacakan Fatihah sehari 3 kali, plus saya kasih minum madu dan habatus sauda. Dan itu kemudian saya ceritakan, saya tulis dalam buku The Secret of Al-Fatihah, ya, rahasia surat Al-Fatihah. Tahun 94, saya ingat saya menerjemah buku di Pustaka Al-Kausar. Itu diantaranya tentang bagaimana kejadian seorang anak yang divonis menderita kanker darah. Ya, sudah menghitung hari saja, kata dokter, itu tinggal matinya kapan dan gitu, nggak tahu pastinya, tapi ya diperkirakan akan bertahan mungkin beberapa bulan. Lalu dengan sedihnya ini anak yang masih kecil, kemudian dia mampir ke masjid, menceritakan kepada orang yang ada di masjid itu tentang apa yang dialami. Terus ini nasihatnya, kenapa nggak diruqyah? Coba diruqyah dalam pengertian mengobati dengan Al-Quran. Nah, apa ada yang bisa? Carilah itu Ustadz yang kemudian meruqyah. Habis itu kemudian beberapa kali diruqyah, kemudian ke lab lagi. Ternyata mana? Nggak ada ini namanya kanker darah. Bismillah, sembuh kalau Allah kehendaki. Nah, inilah beberapa eh, fakta ya, baik dalam hadis sahih maupun cerita yang ada dalam buku-buku termasuk Ibnu juga menceritakan itu, dan juga pengalaman saya secara pribadi dan juga saran diri kita bagaimana orang beribadah dengan Al-Quran. Ya, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah sifat secara umum dan sifat oleh motif tidur, obat penyakit di dalam dada kita, penyakit psikologi, penyakit kejiwaan, di mana obat yang bisa menghilangkan kegaluan kita itu diantaranya adalah Al-Quran. Maka terkadang itu kan lagu Ya. yang kita dengar sejak nenek moyang kita, Tombo Ati, Iku Limo, Warnane, Ah ya ya. kan? Maca Quran, angan-angan, sak maknane. Jadi membaca Al-Quran itu obat kegalauan, obat Ya. kejiwaan kita. Hanya saja banyak umat Islam sendiri yang tidak mungkin apa tidak tahu atau tidak percaya atau tidak mau mempraktikkan Al-Quran sebagai obat penyakit jasmani dan kejiwaan atau rohani kita. Maka saya isi dengan kutipan sebuah syair dalam buku Hadis Selasa yang ditulis oleh Ibnu Asur. Ini ceramah-ceramah hari Selasa Imam Hasan Al-Banna. Ada bukunya nanti, browsing ceramah-ceramah Hasan Al-Banna. Masya Itu Allah. beliau menceritakan tentang bagaimana interaksi dengan Al-Quran, dan dia menggambarkan ini, umat Islam itu laksanakan fil baida yakulu hadzama walma fawqu dhuhuriha mahmulu. Digambarkan umat Islam itu seperti unta yang mati di padang sahara karena kehausan. Hmm. Padahal unta ini membawa pasokan minuman. Jadi ini mati kehausan tapi dia membawa minuman. Ada istilah kita tikus mati di
lumbung Lumbung. padi ya. Di lumbung padi kan tempat makanan dia, tapi dia mati kelaparan karena tidak tahu itu makanan. Dia mati kehausan padahal dia membawa minuman. Kan ironis sekali di mana umat Islam ya, ini oleh Imam As-Saltanah digambarkan betapa jauhnya kaum muslimin ini dari kitab suci Al-Quran, sehingga Al-Quran yang menjadi guide, menjadi peta perjalanan hidupnya menuju tujuan itu dia nggak bisa mengerti. Ini peta harta karun dia pegang, tapi itu kan nggak tahu, dia nggak bisa membaca peta itu dari mana dia bisa mendapatkannya. Nah, Al-Quran tentu tidak hanya sekedar peta harta karun, jauh melebihi itu karena hudalil mutakin itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil mutakin. Dan kita selalu meminta petunjuk itu, ihdinas siratal. Saya kira Oke. ini dulu Ustaz Agus, nanti terlalu melaju Siap. terlalu jauh, jadi mungkin nanti ngobrol-ngobrol saja. Ini bukan tausiah, tapi ini ya hanya berbagi sedikit pengalaman, barangkali nanti ada diskusi-diskusi dari jamaah atau mungkin menambahi atau meluruskan apa yang mungkin ada yang kurang tepat dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Agus. Masya Allah. Baik, Ustadz Salafuddin. Ya, kami saudara menyimak banget ini yang antum sampaikan gitu ya dari kisah-kisah nyata bahwa ternyata kalau bacaan Quran itu bisa langsung menjadi obat gitu, bisa langsung menyembuhkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua orang bisa melakukan itu gitu, Ustadz? Jadi Hmm. apakah ini bergantung dari keimanan seseorang atau bergantung dari ya suka-sukanya Allah aja nih? Jadi nggak semua orang misalkan baca Fatihah kemudian mujarab gitu. Nah, Betul. apakah seperti itu? Ya, jadi tentang jampi atau rukyah, rukyah Iya, itu kalau diterjemahkan ya jampi, mana ada iya. rukyah yang syariah dan ghairu syariah kan gitu. Hmm, Itu banyak pengaruhnya. Di antaranya adalah bagaimana kuatul iman, kuatnya iya, keimanan seseorang terhadap apa yang dia hentikan terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Itu paling pokok. Maka kalau orang soleh, itu doanya kan lebih mujarab. Mujarab itu bahasa Arabnya terbukti. Ya, mujarabun iya. itu artinya sudah teruji. Nah, kalau kita artinya itu terkabul. Mujarab itu artinya mujarabun. Jarrobayu, jaribu. Mujarab itu artinya sudah terbukti. Ya, Tervalidasi kalau anak sekarang bilang. tervalidasi. Ya, tervalidasi. Nah, faktor yang lain tentu saja adalah bagaimana seseorang itu interaksinya dengan Al-Quran. Orang nggak pernah atau jarang baca Al-Quran, kok dia mengobati dengan Al-Quran. Tentu ini sinyalnya ini nggak koneksinya itu nggak bagus, ya kan? Maka ada perukyah ini, Ustaz Agus ini. Saya pernah Iya, menyaksikan langsung ada ngerukyah, ya, seseorang merukyah orang yang kesurupan. iya, Apa yang iya, iya. terjadi? Bacaan Al-Qur'annya saja dikoreksi, lebih pinter jinnya. Wah, ini kan wah, itu terjadi betul-betul terjadi. Kamu salah bacain surat Al-Jin atau surat As-Saffat. Oh, itu dikoreksi. Jadi orang yang kesurupan ini mengoreksi bacaan. Oh ya kan ini sudah kena mental gitu kan. Nah, berbeda dengan misalnya orang-orang soleh. Ada kisah dari Imam Ahmad bin Iya, Hambal. iya. Eh, Pagi-pagi ada tamu, Syekh Ahmad ya atau Imam, ya Imam, di kampung kami ada orang yang sedang mengalami kesurupan, tolong tolong. Nah, oh ini ada majelis ini, saya ada kajian gitu kan. Hmm, Gimana ini memprioritaskan satu orang atau jamaah yang sudah menunggu kajian. Nah, akhirnya apa, inisiatifnya adalah sudah coba bawa sendal saya Imam Ahmad itu dibawa ke kampung itu, jinnya lari gitu loh. Ya. Nah, itu kan tanpa orangnya hadir saja tahu itu sendalnya Imam Ahmad. Ini ada kisah yang saya baca dalam buku. Kebetulan saya menerjemah beberapa buku tentang masalah rukyah. Di antaranya Kupas Tuntas Dunia Lain. Itu ada kisah-kisah gitu. Saya tidak tahu Masya Allah. pasti keabsahannya, tapi kalau kita lihat peristiwa itu seperti zaman Nabi, Rasulullah menghadapi orang yang kemasukan, kerasukan, itu sudah idhab, ya adullah, itu Hmm. sudah, pergi. Itu sudah langsung sembuh. Dengan mengatakan, pergi kau, nyingkir, pergi. Itu sudah ada riwayat mengatakan Rasulullah memegang pundak.
orang yang kesurupan itu kemudian idhab ya Allah, pergi kamu, jangan di sini, ini bukan tempatmu, karena kamu ke apa lembah-lembah, kamu ke gua-gua, ke lubang-lubang, ini ibaratnya kan begitu. Nah, pergi Ya, dulu. ya, ya. Nah, jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kesembuhan seseorang. Jadi tentu Hmm. ini karena faktor doa ini lebih apa tidak sekedar obat. Kalau obat mungkin antibiotik ini dokter A dengan dokter B, Ya, nanti ke apotek ini sudah ini kasih amoxicillin misalkan, ini kasih rasa apa namanya, ini kok kesakitan kasih analgetik. Nah, itu kan sama dokter yang ya. apa senior yang sudah pengalaman maupun dokter baru, tapi kan pengaruhnya tidak terlalu banyak, hanya masa analisis saja ini cocok nggak dengan model ini dan seterusnya. Nah, sedangkan doa tentu pengaruhnya adalah kesolehan seseorang. Ada yang mengikut tadi sahabat itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Itu orang yang dikenal kesolehannya luar biasa. Ya, orang Insya yang Allah. apa ketika dia berdoa itu potensi dikabulkannya adalah sangat uh, potensinya persentasenya tinggi lah, seperti 3 orang yang terjerembab di dalam gua itu kan masing-masing doa langsung terkabul Iya, itu, betul. tergeser itu. Atau Uwais Al-Qarni yang oleh Rasulullah kepada Umar, kamu nanti akan kedatangan tamu dari Yaman, dari koran bla bla bla. Kalau kamu ketemu, kamu minta dia agar mendoakan. Apa sih Uwais Al-Qarni? Kan orang kampung, juga secara tampilan juga nggak meyakinkan. Bahkan orang heran kok Umar sebagai khalifah menyambut luar biasa. Wah, ini Rasulullah dulu ketika masih sugeng, masih hidup itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril ada orang yang doanya itu mustajab karena dia seorang yang berbakti kepada ibunya, namanya Uwais Al-Qarni. Nah, ini kan berarti tentu saja berbeda kalau saya berdoa dengan Ustadz Agus, ya tentu saya yakin Ustadz Agus lebih makbul Masya daripada Allah. saya misalkan. Terbalik Ini kan gitu. kelihatannya. Jadi Baik. kita tidak tahu. Nah, yang Iya, iya, terakhir iya. tentu saja wa ida maritu, bahwa Yasmin ini yang ditanyakan oleh Ustaz Agus tadi. Iya, iya. Ya, sembuh tidaknya itu ya Allah Subhanahu wa taala yang punya hak prerogatif. Ketika aku sakit, Allah lah yang memberikan kesembuhan. Itu tentu ini yang paling menentukan. Ya, wa ida Ya Allah. maritu bahwa Yasmin. Saya punya murid dulu ngaji sama saya, itu seorang pengusaha sehat, wah pokoknya menjaga kesehatannya luar biasa. Ditakdirkan itu salah obat, padahal berobatnya sudah ke Singapura dan Malaysia. Hmm. Dan kemudian Allah takdirkan dia meninggal di Malaysia. Itu kan apa orang mungkin sekarang nyebutnya malpraktek. Padahal ini sudah ahli. Betapa banyak orang yang sakit ketika ke dokter tambah sakit, bukan tambah Itu bukan terselesaikan sembuh ya. masalahnya. Kenapa penyakit fisiknya teratasi, Iya. tapi psikologisnya malah semakin parah. Misalkan orang yang Hmm. punya psikosomatik, misalkan ini, Iya. dokter nanti bisa menambahi. Kira-kira begitu Ustaz Agus. Baik. Ini saya ingin Ini semakin mendengarkan seru ini ini, Pak Dokter. Ustadz. Jadi ya ada lagi nih pertanyaan. Yang tadi kan Ustadz menyinggung soal ruqyah ya, ada syar'i dan bukan yang nggak syar'i itu gimana cara bedainnya? Kan bacaannya sama. Ya, rukyah itu sebenarnya kan ganti. Jadi ada yang dukun lah katakanlah itu dengan bacaan yang kita tidak paham, ya. Oh, Bahkan juga tulisan yang kita tidak paham, ada tulisannya apa gitu, kemudian ditelup apa segala macam itu. iya. Kadang tulisan itu juga sebenarnya dari ayat, tapi kemudian diputar-putar. Nah, namanya ada kulhu sumsang, bayangan. Kulhu sumsang, jadi kulhu itu dibaca dari belakang. Itu kan aneh-aneh itu. Jadi itu kadang bacaannya sama atau tulisannya sama, kadang ayatnya sama, tapi yang satu ini kongkalingon dengan dukun atau jin. Tapi yang lain sudah Hmm. memasrahkan diri kepada Allah. Ini rukyah syariah, bacaan yang dicontohkan oleh Nabi ketika ada, ini adalah ayat-ayat rukyah, baca ayat kursi, muawidaten misalkan, surat Iya. al-jin atau as-sofa dan seterusnya. Nah, tapi ketika ada hal-hal yang di luar itu atau penggunaannya ayat tapi bacaannya tidak benar atau pembacanya dari kayak bolak-balik dan seterusnya, atau
ada tambahan baca-bacaan yang di luar itu, ya, di luar yang dicontohkan oleh baginda Nabi, asal dari sahabat, tentu ini nggak syar'i. Walaupun mungkin orang tampilannya bisa saja sama, mungkin pakai gamis kayak atau pakai kopiah, itu Iya, tidak menjadi apa namanya perbedaan casing itu, karena orang maaf kalau orang Arab itu antara pakaian Abu Jahal dengan pakaian Abu Bakar apa beda? Pakaiannya sama, kelakuannya yang hmm, berbeda kan begitu. Ya, begitu iya, juga iya, mungkin ada, maaf saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah dukun berkedok ustadz atau jadinya kita tidak bisa harus jangan kecapa juga, tapi yang jelas ketika kita ingin rukyah dalam pengertian ada persoalan-persoalan tadi yang gangguan makhluk lain, iya, tentu kita berupaya untuk menyaring bahwa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan syar'i, ya tidak aneh-aneh. Nah, biasanya begitu. Kalau yang dukun itu kan aneh-aneh. Ada kadang saat iya. tertentu, Artinya ada tidak ada eh, ditambah dengan ritual-ritual yang ah, kayak ada apa menggunakan benda-benda tertentu seperti hmm, itu Ustaz ya. Atau ya, tadi ya ada sekali. bacaannya dibalik-balik. Ya, Hmm, nah kalau minuman gimana Ustaz? Kan banyak orang kan ini Masaru Emoto kan juga hmm, meneliti tuh kalau minuman air ya yang ya, dikasih doa ya, kemudian dilihat apa bentuk kristalnya partikelnya kan kristalnya jadi ya, bagus. Nah, ya, ya. apakah bisa menjadi media itu air untuk menyimpan kekuatan doa dan bisa diminum oleh orang yang sedang sakit gitu? Iya, betul sekali. Di antara bentuk rukyah syariah itu boleh kita membacakan doa, kemudian kita tiupkan ke dalam eh, dana ya gelas atau mungkin botol Iya, ya berisi air putih, kemudian kita doain, kemudian itu diminum kepada pasien. Ya, Rasulullah juga mengajarkan itu ketika mengucapkan doa itu kan menurutnya itu mayat full itu hembus ya, apa ya dihembus ya kan? 10 itu ngebus ya. Artinya kalau bahasa Jawanya itu nyembur. Nyembur itu Iya, jadi cuk, dihembus, cuk, dihembus cuk, gitu lah. ada nyemprot. Nah, ada semprot air ludahnya. Nyemprot itu kalau istilah Jawa itu nyembur gitu. Nyembur itu dengan itu. Nah, itu saya baca di keterangan Syekh Utsaimin tentang media itu kita membacakan misalkan orang tua ya sakitnya sudah parah di rumah, kemudian anaknya putranya meminta kepada orang soleh yang punya kedekatan lah lebih dekat kepada Allah, kemudian kita minta doa dengan membawa air, kemudian ditiup ya, dan disembur lah begitu, itu boleh dengan Hmm, keyakinan bukan bukan air itu airnya, penyembuhnya, tapi ini ya. wasilah doa dan air itu tergantung ini yang tadi Ustaz Adi sebut itu kan kalau kita air itu dimarahi nanti kristalnya begini. Kalau air itu Iya, di RH, saya sempat membaca buku itu. Itu kan penelitian saintis ya. iya betul Nah, betul. tapi ternyata doa-doa itu memberikan pengaruh yang besar termasuk Iya, ketika air yang mungkin kita katakan itu sesuatu yang netral ya, air mineral iya. itu kan sangat netral sekali. Kita nanti kasih warna ini, warna itu, dan ketika kita bacain doa ya nanti akan memberikan pengaruh mungkin juga secara kesehatan nanti juga akan pengaruh mungkin apakah juga pengaruh nanti kalau sudah dibacain doa pH-nya berubah atau apa kita nggak tahu ini Iya benar benar. ranahnya ahli itu kan. Nah, kira-kira Iya. begitu tambah Artinya saya secara Ridwan. ilmiah itu sudah dibuktikan oleh orang ahli tadi ya dari Jepang itu Masaru Emoto dan kita tahu Hmm, beliau juga menerbitkan bukunya. Jadi hmm, sebenarnya ini sudah diuji ya sudah divalidasi juga. Nah, hmm, kemudian kebiasaan para kiai atau orang-orang soleh kan suka dimintain air. Artinya ini secara ilmiah itu ada buktinya gitu Ustaz ya. ya, Nah, ya, terus gini Ustaz, ini kan ada metode nih, metode rukyah eh, sendiri gitu. Bisa juga itu hmm, dilakukan. Jadi pertanyaan Ibu Anggra ini, hmm, apakah bacaan surah Al-Ma'surat itu bisa kita itu merukyah diri sendiri gitu? Nah, gimana itu ya, Ustaz? Apa memang atau ada bacaan-bacaan yang lain yang bisa kita gunakan untuk merukyah diri kita? ya. Saya itu lebih cenderung bahwa rukyah itu dari diri kita sendiri.
bukan dari orang Hmm. lain. Makanya kita penting untuk punya wirid-wirid harian. Ya, surat itu kan diawali dari ayat-ayat Al-Quran dan itu ada dalilnya. Kebetulan saya menerjemahkan syarahnya, Ustaz Agus. Ya. Masya Dan saya Allah. sudah hafal sejak SMA. Jadi saya tahu kalau kita bicara maksur Hasan Al-Banna, itu disebut Ya, maksur itu karena ada asalnya dari Rasulullah baca 10 atau 11 ayat pertama surat Al-Baqarah ya, 1 sampai 5 ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, kemudian 3 ayat terakhir. Nanti ditambah lagi ayat-ayat berikutnya dan seterusnya, diakhiri dengan Al-Ikhlas dan Muawidatin sebelum kita membaca zikir pagi dan petang, Astaghfirullah wa astagfirullah, Amsaina dan seterusnya sampai akhir. Itu ketika kita membaca ayat-ayat dan juga doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, di antara itu kan ada doa-doa ruqyah. A'udzu ya, bikalimatillahi tammati min syarri tamat. ma khalaq Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan seterusnya itu kan itu ayat-ayat yang apa doa-doa yang dipakai dalam ruqyah syariah. Maka ya, kalau pertanyaannya apakah mau surat itu bagian dari ruqyah? Ya, iya, salah satunya di samping doa dan wirid. Maka seseorang ketika ya, memiliki wirid, itu potensinya insya Allah lebih terjaga dari gangguan-gangguan tadi, sihir misalkan. Karena hadis Nabi mengatakan gini, orang yang membaca surat Al-Baqarah, maka setan jahat ini ya, tidak ya, akan bisa masuk. Artinya yang sihir, yang macam-macam nggak masuk ini. Ya, setan tidak bisa masuk. Ya, tentu kalau setan yang menggoda kita ketika sholat, ada setan spesialis, jinjib, atau khonjib, itu kan ada. Setan yang menggoda ini dan seterusnya ya ada. Tapi setan yang jahat itu tidak bisa masuk. Artinya kan rukyah ketika kita baca iya, tadi iya, bagian dari Al-Baqarah. Ya. Terutama ada 10 atau 11 ayat dari surat Al-Baqarah atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ada juga hadisnya tentang fadilahnya ketika itu dibaca. Jadi iya, wirid itu apakah surat atau menggunakan doa-doa yang lain yang ada dari Rasulullah itu secara tidak langsung adalah proteksi atau rukyah dari apa namanya makhluk yang tadi yang jahat itulah. Nah, surat Al-Falaq iya, sendiri itu kan kita ta'awud berlindung kepada Allah wa min syarri nafasati fil uqad itu kan tukang-tukang sihir ya. hmm, Jadi itu iya, iya, bacaan iya, rukyah. Sedangkan Fatihah itu lebih pada rukyah tadi yang contohnya kasus yang diabadikan dalam kitab Sahih Muslim itu kan rukyah yang sifatnya malah tidak non jin itulah katakanlah, tapi penyakit yang sifatnya lebih ke fisik ya, terkena apa iya, namanya pengatar, karena bisa lah gitu. Kalau kita apa segera minum air kelapa hijau misalkan kan begitu, iya, itu iya. kan yang yang tradisional lah. Nah, jadi kalau kita makan ya sudah bacain Fatihah sama diminum kelapa hijau, nah itu kan double itu pengobatannya. Kira-kira Satu begitu. lagi, Ustaz. Jadi Ya, kan gini ya, kan di kita ini memang sangat suka sekali ya dengan amalan-amalan. Dan dia memang doa al-maksurat ini saya juga waktu SMA itu namanya di rohis-rohis amalannya itu suruh baca aja gitu. ya, Al-maksurat gitu kan. Nah tadi kan Ustaz sendiri bahkan sudah mensyarahkan gitu ya, menerjemahkan. Nah artinya memang ini bisa didawamkan ya, maksudnya kita ya. rutinkan dan ini menjadi bagian dari amalan-amalan yang tadi ya baik gitu Ustaz ya untuk dilakukan gitu. Ya. Jadi ini kan selain zikir atau wirid baik pagi dan petang atau ketika Iya. kita mau tidur itu kan memang Rasulullah mencontohkan sebenarnya seperti itu. Tapi Hmm. selain itu sebenarnya adalah menjadi proteksi ya, Iya, iya. menjadi tameng kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang itu kalau tenang ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala Iya. bidzikri tatmainnul qulub. Hati akan Hmm. menjadi tentram ketika dia berzikir. Maka ketika seseorang punya wirid, baik bacaan Al-Quran atau wirid Quran aja lah, pagi satu juz misalkan, Iya, atau iya. tadi doa-doa itu, maka dia akan tenang. Orang yang tenang itu potensi kena gangguan sihir itu
sangat kecil. Nah, Ibnu Hmm. Qayyim dalam Al-Jabul Kafi menjelaskan ini, pintu masuk jin itu Ya, bisa mensurupi seseorang itu ketika seseorang itu terlalu bahagia, over gitu kan, wah ya. hura-hura, atau terlalu sedih. Terlalu sedih. Ya, itu galau gitu lah. Maka kita harus seimbangkan itu antara kegalauan dan kegembiraan yang kelewatan. Ya, Iya, kegembiraan iya. yang kelewatan itu, maka kan ada di dalam Al-Quran itu eh, celaan terhadap orang yang eh, apa bersenang-senang, Iya, ya. terlalu banyak Innallaha la ketawa lah gitu yuhibbul ya. farihin. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang yang over gembira. Iya, Tapi iya. di sisi lain ada ayat yang memerintahkan kita agar gembira. Hmm, Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan anugerah Allah itu mereka merasa bahagia, menjadi senang. bahagia. Artinya bahwa keseimbangan ini sama seperti kita diperintahkan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Dulu Iya. wasrobu wala tusrifu. Hmm. Kesimpulannya apa? Kesehatan itu adalah keseimbangan. Iya, iya. Insya Keseimbangan Allah. makan, keseimbangan antara istirahat dan aktivitas. Orang yang tidur terus ya sakit, orang yang over kerja ya sakit. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asa. Ya, siang Masya itu Allah. mencari ma'isa, malamnya istirahat. Nah, ini kalau siang malam cari duit, punya duit banyak, tapi pikirannya stres. Nah, maka Insya subhanallah, Allah. Al-Quran itu memberikan solusi bahwa keseimbangan itu adalah kunci dari kebahagiaan dan juga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan psikologi. Iya. Itu kira-kira Baik. Ustaz, satu lagi ini penting nih. Kan orang kemasukan setan, kemasukan jin. Itu jin masuknya itu di mana, Ustaz? Maksudnya di badan begitu dia ada aja. Kalau badan ini kayak rumah gitu ya. Sebenarnya Ya, jin itu tempatnya di mana dia itu masuk tuh? Masuk melalui apa, lewat mana, dan dia diamnya itu di mana gitu? ya. Nabi pernah mengatakan, Inna setan yajri fitni adama madradam. Jadi setan ini dalam konteks ini adalah jin, karena Iya, setan itu kan ada dari kalangan jin dan manusia, saya final insi wal jinni. iya, Tapi ketika disebut ini maksudnya adalah makhluk halus itu yang kita tidak bisa melihatnya. iya Itu betul. mengikuti peredaran darah kita. Ya, Masya maka Allah. kadang orang yang dipastu sambil dirukyah atau dipekam itu potensinya lebih lebih cepat. Ya, jadi kita tidak tahu persisnya ya di mana dia tinggal di dalam tubuh seseorang. Ya, kita Hmm, yang terus yang jelas bisa mengikuti peredaran darah. Maka seringkali jika ada mungkin ada di jantung, mungkin ada di pembuluh darah yang lain dan seterusnya. Itu kalau dalam tubuh manusia. Tapi kalau dalam eh, apa namanya di luar kita kan tempat-tempat iya, yang kita tidak huni, tidak kita perdengarkan bacaan, mungkin di lembah-lembah, di gua-gua atau di lubang-lubang. Maka Nabi kan melarang jangan hmm, kencing di lubang, jangan kencing di air yang diam, di ma'ir rakit. Ya kan itu menimbulkan bau apa segala macam itu, dan tempat-tempat kotor itu menjadi tempat sarang eh, jin. Tapi jin itu kan ada yang baik, ada yang eh, buruk, ada yang nakal, kan itu. Ada jin yang ngaji, kan jelas Al-Quran iya. mengisahkan bagaimana halaman terakhir surat Al-Ahqaf. Wa isarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Quran. Mereka ngaji Quran kepada Nabi. Falamma qadiruhu qalu ansitu. Ketika udah datang ini ke majelis taklim, diem, ansitu. Oh, jin itu kalau yang ngaji itu ngaji betulan, itu nggak ngobrol, nggak sambil baca WA, nggak sambil apa lihat notifikasi, nggak. Ansitu, diem kamu. Nah, dengerin Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Ya, falama walau ila kaum mudirin, sudah balik ke kaum mereka, mereka berdakwah. Ya, ada itu jin-jin yang baik. Maka kan ada beberapa kasus itu di masjid kampung kami, Ustaz. Ini orang tidur di Ya, masjid, ya tidur di masjid, bangun-bangun itu di WC, ya oh, kan, dipindah. bagus Kenapa? gak dibeduk Orang ya? ini tadi tidur masuk ke masjid, Iya, dia buang air kecil, tidak cebok. Nah, ada jin itu yang batu marbot, dipindah itu.
Dekat sumur Iya, itu kalau di tempat kami di kampung itu kan ada kulah yang gede itu loh. Ya Insya wudhunya kan Allah. vokal kulata ini dia nggak pakai keran. Nah itu di samping situ. Nah itu kan banyak kasus itu. Ah ini jin ngaji ini. Kira-kira begitu. Ya, Mungkin baik. panjang ini Ya, cerita-cerita ini kalau nggak kita apa-apa. ini Saat ya ya. kita sambil tanya ini juga ada pertanyaan nih dari Bunda Win. Nah, ini juga sebagai media, Ustadz. Jadi saya juga dulu suka dengar ya, kalau seandainya orang itu kesurupan pakai daun bidara, daun kelor. Apa Hmm, betul jin takut sama daun kelor, Ustadz? hmm. Dipukul-pukul gitu. Eh, saya belum tahu persis kalau daun bidara itu ada kita riwayat-riwayatnya. Misalnya di antaranya kan ada benda-benda yang tidak disukai oleh setan atau makhluk ya Oh, kotor. oke. Maka Rasulullah itu kan suka wewangian. Nah, hal Ya. yang wangi-wangi itu disukai oleh malaikat, tidak Hmm. disukai oleh makhluk kotor atau jin-jin yang maka eh, Nabi mengatakan kubida ilayya minad-dunya at-tib wal marjah Ya. wa ikilat qurati aini fi shalah. Maka ketika seseorang itu apa namanya sedang bau mulut saja kan, nah, Nabi mengatakan man akala suman au basalan fala yakrobanna masjidana, yang habis makan bawang putih atau bawang merah. Kalau kita habis makan pete atau makan jengkol, jangan dekat-dekat ke masjid. Nah, itu nggak disukai, ya nggak disukai oleh malaikat. Dan kan itu seperti itu. Fala yakrobanna masjidana. Nah, jadi ya harus dinetralkan. Silakan makan jengkol, saya suka jengkol, suka pete, Iya. tapi kita Di net. jangan sedang berkumpul dengan banyak orang, apalagi ke masjid. Bisa Masya dinetralkan Allah. dengan kopi gitu, kira-kira. Ya, atau dengan duren ya. Dengan duren biar Ada baunya durian atau berubah. apapun lah. Nah, durian itu bagi yang penyuka, wah mania. Dan bagi orang yang tidak suka Nggak kan suka. sih Masya bisa Allah. pingsan, bisa mabuk itu baru nyium aja mabuk kan gitu. Iya. Nah, Baik Ustadz, ini kayaknya kita perlu menjawab agak cepat-cepat sedikit ini Ustadz ya. Karena ada pertanyaan ya. supaya ini bisa kebagian semua ini. Iya, ini ada Quran yang dijadikan amalan ya supaya ini dari Sarwadi. Gimana? Ada supaya bisa kaya, bisa sehat, bahagia. Ada ayat tertentu termasuk juga ayat 1.000 dinar nih yang biasa ibu saya juga suka ngomong begitu. Ya, baca surat At-Talaq kan, wa may yattaqillah yaj'alu Allah makhrajan. Nah, itu makhraja. gimana, Ustaz? Itu apa betul Ya, gitu? Ada ayat-ayat tertentu yang punya fungsi tertentu. Silakan. ya. Yang jelas Al-Quran itu eh, sebagai petunjuk. Ya, itu sudah Ya, tidak bisa memberi petunjuk hidup ini. Tapi kadang maaf bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya remeh sekali. Ini bukan hanya Al-Quran, tetapi banyak orang yang melakukan maaf salat duha misalkan biar kaya. ah, iya, Melakukan ini biar dapat duit dan seterusnya. Ini kan dari satu sisi, dari satu aspek mungkin orang yang awam baru pemula, ya orang yang katakanlah baru masuk Islam ya. Nah, tapi ini di pandangan uh, orang yang sudah berbicara lebih jauh, katakanlah sudah tasawuf itu Hmm. uh, aib cacat gitu. Bahkan Imam Nawawi dalam syarah Arba'in Nawawi bab awal itu kan inamal amalu biniat. Itu digambarkan orang yang ibadahnya untuk kepentingan itu termasuk maaf-maaf sholat tapi supaya sehat, puasa supaya sehat, sumu tasiku ya, Iya. itu ibadah itu tujar. Ibadahnya saudakar. Jadi dia mau sholat duha, dia Hmm. mau gerakan sholat begini dan begitu supaya keuntungannya itu kepada dirinya sendiri. Tapi kalau ahli ibadah yang sudah berbicara tentang tasawuf, sudah tanpa perlu nanya apa faedahnya, apa manfaatnya, ya termasuk juga sedekah. Biar kayak sedekah, kan gitu kan. Nah, Iya, iya, itu iya. sudah lillahi ta'ala saja. Allah perintahkan saya sholat, saya sholat. Allah perintahkan puasa, saya puasa. Allah perintahkan sedekah, saya sedekah. Allah perintahkan baca Quran, saya baca. Hmm. Pahalanya. Tujuannya adalah akhirat. Maka kemurnian tauhid ini yang kita tujuan pokok wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang diperintahkan itu memurnikan ketaatan. Ikhlas. Ada Masya manfaat Allah. atau tidak, bikin kaya atau tidak, urusannya lain. Loh, bagaimana Iya. Ustaz? Kan aku terbukti loh baca surat ini sekian kali kemudian kaya. Ya, sudah kamu memang takdir kamu itu di situ di kayanya itu saat itu karena kaya, miskin, ajal kita itu sudah Allah tulis. Ya, Iya, iya, kemudian iya. orang wah ini mujarab loh, itu dijajahkan, diamalkan oleh orang lain.
nggak mujarab, akhirnya nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau baca Quran lagi. Karena apa? Tujuan awal dia membaca surat tertentu, ayat tertentu adalah Iya, supaya kaya, supaya mendapat jodoh, kadang yang mengatakan supaya dapat keturunan, macam-macam lah, iya, supaya jadi pejabat. Ya tentu kalau kita melihat asbab muncul masing-masing ayat dan juga iya, penerapannya oleh Nabi dan para sahabat, tentu kita sejauh ini saya tidak mendapatkan keterangan seperti itu, Sardos. Ya, iya. saya Kalau belajar saya, iya, tafsir sudah puluhan tahun, tapi tidak mendapatkan amalan seperti itu. Ya, kalau saya sih logika aja sih sebenarnya Ustadz ya. ya, Kalau memang itu bisa bikin kaya, oh semua orang baca apa ayat 1.000 dinar harusnya kaya semua gitu. Buktinya kan ada yang kaya, ya, ada yang enggak gitu. betul. Eh, Ya, dan ya, sahabat itu siapa yang paling bertakwa? Ya para sahabat. iya, Ya, Abu Hurairah saja nggak punya rumah, tinggal cuma di masjid. Hah? Masya Dan dengan Allah. 70 orang lainnya yang kita kenal dengan Ashabus Suffah, itu kan orang Iya, homeless, tinggal di Masjid Nabawi. Ya, kalau hmm, memang takwa itu identik dengan kekayaan, loh, imam-imam itu ya mesti kaya semua. Imam Syafi'i itu miskin sekali. Ya ke Madinah untuk belajar saja numpang kafilah. Ibaratnya kalau dari sini itu mungkin numpang truk iya. sayur dari Bogor ke Jakarta. Itu kan dialami. Apa kurang takwanya Imam Syafi'i? Hafal Quran sejak 7 tahun, ya kan? Hafal Hmm. Muwatta 9 tahun, nggak ada apa-apanya. Tapi urusan materi, urusan kekayaan, bahkan juga urusan jodoh, itu nggak selalu apa namanya seiring sejalan dengan ketakwaan. Walaupun Allah tentu menjamin orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Cuman kadang kita mikir jalan keluarnya itu kayak tadi, wah sehat, kemudian kaya, kemudian punya istri yang cantik, suami yang tampan, yang setia, yang nggak berani nambah. Misalkan itu kan pikirannya kan gitu-gitu kita, Iya, ya iya. kan? Padahal kalau orang soleh itu adalah bagaimana saya hidup sesuai dengan petunjuk ilahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kebahagiaan yang paling tinggi. Urusan materi, Hmm. urusan yang macam-macam itu. Ada ulama-ulama yang sampai akhir hayat juga nggak sempat menikah seperti Ibnu Iya. Taimiyah, Ibnu Hazm, Imam Nawawi, ya itu sama bapak nggak menikah. Imam Ahmad itu 40 tahun baru menikah. Bayangkan, Ya karena Allah. sibuk mencari hadis sampai Eh, Maroko, dari Baghdad sampai Maroko paling panjang itu. Nggak iya, iya. sempat ya urusan-urusan Jadi yang sebenarnya sifatnya kita detail. kita tuh husnuzon ya Ustadz ya. Jadi kalau ada orang yang lama nikah mungkin sedang buat kitab kali dia itu. Boleh jadi. Ya, nggak Baik, negatif. Ya, Ustadz, jadi gini ya, artinya dari apa yang Ustadz sampaikan sebenarnya ketika kita mau mengamalkan suatu ayat yang kita yakini ya boleh-boleh aja gitu. Tapi jangan artinya bahwa ini sebuah hukum sebab akibat gitu loh. Jadi ya, harus gitu. Kalau begini harus begini. Kok Allah didikte gitu sih gitu. Artinya ya. kalau ingin mengamalkan ya amalkan saja gitu. Kalau dengan sebuah Ya. keyakinan silakan. Tapi segala sesuatu itu ya atas kehendak Allah. Bisa digunakan Betul, kalimat betul itu nggak? sekali. Ustaz? Ya, begini. Ada riwayat yang menyebutkan Ya. Nabi bersabda, "Idza qara'tumul Qur'an fas'alullaha bihi." Kalau kalian membaca Al-Qur'an, silakan memohon kepada Allah dengan perantaraan Al-Qur'an. Ini yang kemudian Hmm. oleh para ulama disebut dengan tawassul bil amalis saleh. Nah, Tawassul tawasul kepada bil amali Allah soleh. Ya. dengan amal soleh, dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, aku baca surat Yusuf ini. Kan surat Yusuf itu Nabi Yusuf bantang, ya Allah, aku pengen punya anak laki-laki seperti Nabi Yusuf. Jadi memohon Hmm. kepada Allah dengan perantaraan baca kalamnya. Nah, ini namanya Ya, ya. tawasul bil amalis soleh. Dan itu Iya, iya. dibolehkan. Nah, itu. Sama ya Ustadz ya, Jadi, kejadiannya seperti yang dialami oleh 3 orang yang berada di goa itu kan tawasul betul. amali soleh juga itu. Iya, betul. Iya, Ada yang dan karena dan berbakti. ada lagi kejadian yang menarik kemarin itu Ustadz, ketika ada salah seorang kiai yang anaknya waktu itu di pesantren yang ini loh Pak, tertutup apa yang bangunannya runtuh itu kan. Ya, Nah, ya. beliau itu bilang begini, kayak tadi tawasul amal soleh, ya Allah, selama ini saya tidak meminta apa-apa, jadi saya tidak pernah apa berpikir untuk diri saya, tapi hari ini saya memohon kepada Engkau, anak saya tertimbun dan beliau anak ini adalah satu-satunya yang akan meneruskan ilmu saya ini yang melanjutkan apa yang saya lakukan. Jadi melalui tawasul amal soleh saya meminta kepada Engkau, ya Allah,
tolong ya Allah, kalau memang Engkau mengizinkan, ya anak saya ini bisa ditemukan. Dan itu ternyata Ustadz, ini kejadian kemarin sempat viral juga, ya Ya, sebelum di alat, Glasgow ya mas ya. Ya. sebelum alat berat itu diturunkan, kemudian Mhm, ada suara gitu, mhm. dan akhirnya anak itu ditemukan. Kalau seandainya maksudnya gini ya, alat berat itu sempat masuk, udah selesai itu, gitu. Betul Nah, ya. Malah kena ternyata, runtuhan ya. iya, ternyata memang ya, tapi kan itu tidak bisa kemudian menjadi sebuah rumusan pasti gitu loh, nggak kayak Ya, mulus tidak, tidak. seperti itu. Nah juga teman-teman sekalian, sahabat sehat juga bisa memahami. Jadi gini ya, sahabat sehat, walaupun mungkin tidak langsung menjawab pertanyaan, tapi apa yang sahabat sehat pertanyakan ini ada yang menyerempet gitu loh jawabannya. Nah jadi yang memang betul-betul tidak ada kaitannya ini saya bacakan. Contoh satu lagi nih, Ustaz. Boleh nggak kita menguruk rukyah dengan alat? Jadi bukan dengan orang nih. Kita setel aja gitu ya. Itu efektif nggak sebenarnya? Alat apa misalkan bacaan-bacaan ya digital yang didengarkan langsung bukan orang yang baca. Jadi yang berpahala itu adalah alat. Gimana Ustaz? Alatnya ini. Ya, ya. Ya, nanti yang dapat pahala Samsung ya, atau mungkin Huawei atau apa. Nah, ya, Nah, jadi itu gimana ya? eh, bagi yang mungkin punya keterbatasan ya, tidak punya hafalan atau ini, Ya, silakan saja memperdengarkan Masya lantunan Allah. bacaan itu melalui murotal ke apa Ya, dan alat-alat lah itu juga membantu. Tapi tentu tadi kembali kepada efektivitas itu kan kalau tadi kita cerita ya ya, mujarabnya doa itu kan banyak faktornya. Tentu ya, ya. jin belum tentu langsung berani alah cuma nyetel kata-kata jin yang viral. Nah itu cuma nyetel di apa HP. Nah, dia nggak mau bisa jadi akan begitu. Tapi kalau orang yang meruqyah dan sudah punya pengalaman, orang soleh dan ahli di bidang itu ya biasanya lebih cepat. Jadi efeknya itu lebih mengena ketimbang diperdengarkan. Tapi tidak ada Iya, salahnya ketika kita misalkan dalam keseharian kita menempati rumah baru, misalkan kok iya, rasanya kok agak ini udah lama nggak dihuni, ya sudah kita nggak sempat kalau kita baca Quran terus kan kita aktivitas macam-macam, ya sudah iya, iya, diperdengarkan murotal 24 jam aja, ya nggak apa-apa ya Allah saya ingin keterangan dengan bacaan ini kemudian disetelkan murotal ya siapalah saya Hmm, saya sorry atau siapa ya asal jangan mengganggu tetangga saja nanti iya, tetangganya terganggu oleh itu nanti malah dosa iya. kita kira-kira begitu mas. Baik, baik Ustaz. Ya, karena saya juga suka ini sih sambil tidur tuh suka nyalain apa yang siaran langsung dari Ya Karomen Mekah itu gitu. ya Rasanya kok lebih ya enak gitu itu ya. kan muter terus Iya ya benar itu. betul. Iya betul seputar terus sampai tidur juga rasanya itu kan tidur bisa masuk ke alam bawah sadar. Oke, ini satu lagi Ustadz ya. Adik ini dari Ibu Mila. Adik bungsu saya ini mengidap skizofrenia sejak remaja. Sekarang usianya 50 tahun. Sejak ibu meninggal 2018, tinggal dengan dia. Terkadang emosinya labil dan sulit dikontrol. Apakah bisa diatasi dengan ruqyah? Nah, Quran surat apa yang bisa bacakan mengatasi emosi tersebut? Atau saya tambahin lagi, bisa nggak kemudian ini apa meminta ustadz langsung untuk meruqyah aja? Itu tambahan dari saya itu. Ya. Baik, Gimana Ustaz? jadi secara umum kan Al-Quran itu tadi obat. Jadi bisa diikhtiari dengan uh, di rukyah. Tentu Ya, uh, aktualnya adalah orang yang sudah punya pengalaman, ya sudah mujarib. Mujarib itu hmm. orang yang sudah melakukan uji coba, tervalidasi tadi, gitu Iya, iya, untuk membacakan dan mungkin ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya ilmu yang psikologi ya kalau terkadang psikiater itu tentu penting karena ya, penyakit kejiwaan itu tidak semudah kita karena flu atau kita demam kasih analgetik tidur kasih obat tidur penenang bangun seger tapi kalau kejiwaan itu kan perlu proses panjang biasanya harus iya, iya, uh, kesabaran kejiwaannya ditata kemudian juga dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran itu insya Allah itu bagian dari iya. Artinya ikhtiar selebihnya apakah harus ada orang khusus Ustaz untuk didatangkan ke rumah gitu ya? Atau cukup dengan ibunya saja langsung ya kakaknya ini membacakan
eh, Ya. ayat-ayat gitu. Dan suratnya apa sebenarnya Ustaz? Kalau yang barangkali bisa untuk ya dilakukan untuk membuat suasana hati adiknya yang schizofren jadi bisa tenang. Ya, secara umum ayat Al-Quran tadi kan bisa. Hanya saja nanti kan ada Iya, ayat-ayat yang ada riwayatnya itu berkenaan dengan penyakit fisik, ada yang berkenaan dengan penyakit non fisik, apa sifatnya iya, metafisik kayak ada kesurupan tadi, membaca ayat kursi utamanya itu menjadi hal yang paling pokok dan itu ada riwayatnya. Saya menerjemah juga tentang ayat kursi itu dan kemudian tentang ayat kursi itu tentang riwayat yang ada di zaman Nabi. Peristiwa misalnya ada peristiwa gangguan jin baik kadang yang mencuri gandum atau yang tadi menyerupi, jadi itu bisa dibacakan, boleh sendiri kita hmm, dicoba dan itu lebih baik, tapi ketika mungkin kita nggak pede nggak yakin atau bacaan kita mungkin masih maaf ada yang kurang ini kan biasanya nggak pede, nah itu bisa kalau memungkinkan mengambil apa meminta orang untuk datang mengobati dan seterusnya. Ya, boleh. Tapi kan kadang gini, ada orang yang sirik ya, malah dia tersinggung. Ya, karena mungkin nggak ada komunikasi. Saya nggak ini, gitu kan. Gitu, ya. Itu harus ada komunikasi dengan orang iya. yang bersangkutan. Jangan-jangan kita memanggil Ustadz Agus, ini tolong sirik ya. Memanglah, Hmm, wah, kamu nganggap saya gila ya, ya macam-macam Allah. kan jadi masalah. Iya, Jadi iya harus betul, bijaksana betul. kita di dalam mengatasi orang yang punya permasalahan kejiwaan atau psikologi. Jangan-jangan nanti malah menimbulkan masalah baru. Jadi harus Iya. dengan penuh bijaksana. Saya punya dulu ada orang yang punya anak, gitu kan. Saya tidak sebut ini namanya, punya persoalan yang ini pintarnya luar biasa. Ya, dia selalu kuliah komplot bahkan dapat beasiswa di ITB. Ya Hmm. itu akhirnya ngalor ngidul. Ya, sering curhat ke saya, kedua orang tuanya ini seorang profesor juga, dan akhirnya, wah ini tidak bisa serta-merta dengan persoalan ini seperti Ustadz, jadi ya ini harus psikiater. Dan akhirnya ditangani psikiater. Dan itu cara mengobatinya tidak tahu bahwa itu adalah psikiater. Jadi tidak olahraga, Iya. jalan, apa. Tidak datang ke klinik malahan. Tapi ini ketemu tidak makan. Dari makan di apa rumah makan tertentu, di saung, di apa. Kemudian di situ masuknya. Jadi anak ini tidak tahu bahwa dia sedang diterapi oleh seorang terapis, seorang Oh, psikiater. Dan ibunya, seorang guru besar, ketika bapaknya seorang besar, dia cerita gimana tuh, ini alhamdulillah sudah ini. Ya. Di samping tentu didekatkan dengan Al-Quran, dengan lirik, dengan zikir, tapi penekanannya harus yang ahlinya. Jadi kombinasi antara pendekatan doa. Kita kalau bicara rukyah ini kan doa saja, ya, iya betul, dikuatkan betul. dengan ikhtiar yang sifatnya memang ada disiplin ilmunya. Ya, kalau masalah Hmm. kejiwaan ya psikiater, kalau masalah yang fisik nanti dokter dan seterusnya. Atau juga herba itu sama saja. Kalau dulu kan topik dalam bahasa Arab itu ya, kalau Iya. sekarang kan dokter dengan topik berbeda. Kalau dulu kan sama. Hmm. Bahasa Arabnya dokter ya topik. Kalau di sini kan tabib itu herbalis. Kalau dokter ya dokter. Ya Allah. Betul, betul. Baik, lanjut Ustadz ya. Ini semakin seru nih. Nanti juga bisa di-share ya ke teman-teman, ya juga bisa linknya di-share ataupun nanti dari hasilnya biar yang lain juga bisa menyimak yang tidak tuntas atau yang belum mengikuti. Ustadz, betulkah saat doa terakhir itu saat sujud terakhir mudah terkabul? Doa saja saat sujud terakhir itu mudah terkabul. Nah, ini gimana Ustadz? Nah, doa itu potensi dikabulkannya terkait dengan waktu dan juga Iya, dengan tempat. tepat. Kalau dengan tempat, misalkan di Raudhah, kalau di Madinah, atau di Multajam, Ya, atau di tempat-tempat lain yang apa, di Tanah Haram secara umum lah. Ada yang terkait juga dengan waktu-waktu. Misalkan iya, waktu itu kan ada misalkan di petang hari, terus kemudian ada di waktu-waktu hari Jumat di tengah dan seterusnya, termasuk juga secara fisik di waktu kita sholat. Maka Nabi mengatakan akrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi bahwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud atau secara umum ketika dia
sholat. Maka ada riwayat di mana uh, apa saat sujud itu adalah saat potensi keterkabulannya doa yang paling tinggi. Misalkan begitu. Jadi kita ada waktu-waktu istijabah. Nah, itu kita memohon apa yang kita hajatkan. Itu uh, menjadi sesuatu yang punya potensi besar untuk dikabulkan menurut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kapan saja wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini korib. Kalau hambaku menanya tentang aku, kasih jawaban. Aku ini dekat. Jadi kapan saja puji budak wadada'i idadaan. Aku akan mengabulkan siapa yang meminta atau memohon kepadaku. Kalau dia mau mendoa. Jadi Ya eh, Allah. ada waktu dan tempat yang mungkin potensinya besar, tapi secara umum kalau kita rajin berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Tapi kita Ya, ingat ada satu hadis ini, tidak ada ya. seorang hamba yang memohon kepada Allah, ya, kecuali pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Hmm. Imma ay yastijibalahu, ya, dia diijabah di waktu yang dekat. Betul-betul saya ya Allah minta jodoh ketemu, atau imma ayat kasurahu yang atau itu doanya itu uh, disimpan menjadi tabungan pada hari akhirat nanti. Atau yang ketiga, dihindarkan dari keburukan yang senilai. Nah, dia minta ya Allah begini-begini nih. Itu enggak terkabul secara nyata, tapi ternyata dia dihindarkan oleh Allah dari mara bahaya. Jadi doa itu tolak bala, ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi doa itu hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi bentuknya bisa jadi secara real kita minta A langsung, ya Allah saya minta Ya. bakso, langsung di depan kita nanti ada yang nganterin bakso. Tapi ada juga yang tidak dapat apa-apa, tapi nanti dia akan kaget di akhirat. Ya Allah, ini loh kamu yang dulu kamu minta, nggak dikabulkan, numpuk di akhirat. Ya kan? Iya, iya, iya. Yang Gak ketiga, dikabulkan di dunia. nanti tapi itu Iya, akan tetap menjadi tabungan. Ayat tekfirahu lau Insya fil akhirah, Allah. menjadi investasi di akhirat. Jadi doa itu tidak akan sia-sia. Yang ketiga, dia dihindarkan dari mara bahaya yang senilai itu. Mestinya dia itu ketentuannya dia sakit atau kecelakaan atau operasi. Tapi karena dia banyak berdoa, nggak jadi operasi, nggak jadi sesar misalkan. Lalu sahabat Hmm. ini yang menanyakan ini, Idan nuksir ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan banyak berdoa. Allahu Akbar. Allah lebih banyak lagi pemberiannya. Nah, ini deh, Masya kita Allah. kadang kalau doa itu nggak terkabul-kabul, kemudian bosen. Ya kan? Iya, benar-benar. Maka Nabi mengatakan, Allah wa anta mungkinun bil ijabah. Kalau kamu berdoa itu harus yakin kamu diijabahi, jangan setengah hati. Nah, Hmm. terima Hmm. nggak ya kira-kira doa saya? Saya mau berarti ini kira-kira mustajab nggak? Itu Iya. yang doa-doa Harus bintang ada itu malah afirmasi. ya Afirmasi yang positif sekarang afirmasi tuh bahasanya positif. seperti itu. Ya, Nah, itu kira-kira anak-anak sekarang contoh. bahasa afirmasi, semesta Ya, mendukung, nah, kayak begitu tuh. Ini yang ya. bagian untuk menguatkan kita. Baik, Ustadz sedikit karena waktu sudah hampir habis ya. Ini ada dua mungkin bisa dirangkum pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan ini kalau sore-sore itu menjelang maghrib suka rasa nggak enak. Apakah itu kemudian ada gangguan jin? Yang kedua ini penyakit ain ini. Apakah foto yang dipublish itu bisa mengundang penyakit ain? Silakan, Ustaz. Ya, Nabi pernah memerintahkan agar menahan anak-anak kecil ketika petang menjelang gurun samad. Jadi memang saat itu banyak jin peliharaan lah kan ya, berkenaan dengan Hmm. menjelang terbenamnya matahari. Begitu juga ketika seseorang itu tidur. Kadang itu orang tidur habis asar atau mungkin Ya, jam 5 tidur, bangun kayak orang gila. Tiba-tiba ya, bangun, kemudian siap-siap ke sekolah pakai seragam. Itu kan bahaya sekali. Maka ya itu betul. waktu-waktu yang Disorientasi. tidak ya disorientasi jadi linglung jadinya. Jadi Hmm. banyak setan-setan yang berkeliaran di waktu-waktu seperti itu. Maka Nabi mengatakan tahan anak-anak kalian, tahu sidianakum, tahan jangan di ini. Apalagi anak-anak kecil itu potensi kesurupan atau terkena air itu. Kemudian tentang foto dan seterusnya, ada yang mengatakan begitu. Jadi ada potensi bahwa ketika kita mengumbar
apa namanya ya identitas kita, foto dan seterusnya itu ada potensinya untuk bisa dijadikan alat bagi orang-orang yang berbuat jahat, terutama jika anak kecil seperti Ain. Tapi mengatakan al ainu akun. Ain itu ya bisa terjadi dengan ditatap, dengan dipandang dan sebagainya. Maka khususnya bagi para perempuan untuk menjaga kalau dia mungkin upload ada di Facebook, di media sosial tentu harus menjaga adabnya, selalu pakai aurat atau ditutup atau juga apa dengan masteran kita ya foto kalau terpaksa kita pengen eksis di Facebook ya dengan suami kita dengan orang tua kita jangan Masya Allah. pamer kecantikan sendirian karena potensinya ada orang itu wah ini kok cantik Ya, banget saya jatuh cinta. Padahal dia sudah suami udah, orang nah ya, itu nanti dia bisa kirim apa ya Stephen itu kan pengennya apa? Yufarriku nabi bainal mar'i wa zauji. Itu jelas itu. Wattaba'u ma tatul sayyidina ala mulki Sulaiman wa kafir Sulaiman dan seterusnya itu uh, tujuan jin itu diantaranya adalah ingin merusak harmonisasi ya, rumah tangga. Yufarriku nabi bainal mar'i wa zaujihi. baik. Padahal tadinya harmonis ketika dia menampilkan foto, kemudian ada orang yang kesentem, cantik apa, kemudian ada orang yang berniat jahat, dihembuslah itu setan membantu. Maka itu Masya Allah. ada potensi ketika kita tidak menjaga diri, ya di samping itu kita kan proteksi tadi, dan itu adalah proteksi ketika kita proteksi kan banyak mungkin ustadz Ya, ya tentu potensinya dia tentu dikenal wajahnya ada di mana-mana. Ketika itu dia punya proteksi yang baik, punya zikir, katakanlah mungkin dia rajin makfurat misalkan, atau zikir yang lain, insya Allah Allah jaga. ya, Kan berarti kalau kita ini kan pintunya banyak Ustaz Agus, maka di situ ya, juga ya, tamengnya harus banyak juga, pagarnya harus banyak. luas gitu loh. Tapi kalau Baik, kita Ustaz. diam-diam saja di belakang, insya Allah ya nggak terlalu perlu banyak pagar. Jadi Ya. ada risiko lah begitu. Baik, terima kasih Ustaz Salafuddin. Insya Allah, kayaknya kita perlu buat episode yang berikutnya nih ya. Karena masih banyak pertanyaan, sudah hampir jam 7. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Dan seperti biasa Ustadz, saya mengajak teman-teman, sahabat sehat yang ada di sini untuk bersama-sama kita beristighfar dan merenung sedikit. Sekali lagi terima kasih Ustadz Sarfuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan dan ya rezeki yang luas ya kepada Ustadz dan juga teman-teman sekalian. Mari teman-teman sahabat sehat, kita beristighfar bersama dan kalau bisa kita ikuti sampai sebentar sesaat ini, jangan bubar dulu karena mudah-mudahan di ujung ini kita bisa mendapatkan keberkahan, ketenangan untuk menyempurnakan pertemuan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi dari hati yang paling ikhlas. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan ya Allah. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Yang terkadang kami lupa atas nikmat yang Kau sampaikan. Ya Allah, sadarkanlah diri ini untuk senantiasa berterima kasih atas apa yang Kau sampaikan ya Allah. Atas apa yang Kau berikan. Janganlah Kau jadikan diri ini sebagai orang yang zalim, orang yang tidak pandai berterima kasih ya Allah. Jangan Kau tutup hati kami setelah Kau menyampaikan hidayah ini ya Allah. Lembutkan hati kami agar dapat menerima cahaya yang Kau berikan. Agar bisa menerima hidayah yang Kau sampaikan. Yang tertuang di dalam Al-Quran, ya Allah. Lembutkan hati kami ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran. Lembutkan hati kami ketika mendengarkan asmamu, ya Allah. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah
ketika dibacakan ayat-ayat, maka bergetarlah hatinya. Ketika dibacakan kebesaranmu, bergetarlah hatinya. Innamal mu'minun alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah, lembutkanlah hati ini sehingga hati ini bisa merasakan nikmat yang ketika membaca Al-Quran. Buatlah diri ini menangis ya Allah ketika mendengarkan dan membaca Al-Quran. Sebagaimana sahabat Rasulullah, sebagaimana sahabat Rasulullah yang selalu menangis tersentuh hatinya. Menangislah engkau ketika mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalaupun kau tidak bisa menangis, menangislah karena engkau tidak mampu untuk menangis. Ya Allah, berikanlah diri ini untuk sadar selalu dekat dengan Al-Quran. Jadikanlah mata ini dipenuhi dengan Al-Quran, mulut ini dipenuhi dengan Al-Quran. Setiap langkah kaki ini juga ya Allah. Jadikanlah kami ini para pencinta-pencinta Al-Quran. Yang di hatinya ada Al-Quran, pendengarannya ada Al-Quran, penglihatannya ada Al-Quran, kata-katanya ada Al-Quran. Dan jadikanlah akhlak kami adalah akhlak Al-Quran sebagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Baik, terima kasih semuanya. Ibu Dr. Yanti masih di atas kereta ya. Baik, ada yang mau disampaikan bagi penutup kita ini? Baik, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, dengan Amin, selalu amin. mengamalkan ayat-ayat Allah yang dituliskan di dalam Al-Quran. Amin. Amin, amin. Dari Ustaz Salafuddin kita banyak menyimak mengenai keistimewaan-keistimewaan Al-Quran yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan kita. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Salafuddin. Ya, Insya Allah kita ilmunya berdoa. bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, terima kasih Salafuddin, Dr. Yanti dan semua sahabat sehat. Ya, Jangan terima lupa ya, kasih insya Allah kita Dr. berjumpa Dr. kembali Yanti. Ya, sama-sama. di Rabu Barakallahu pagi. fikum. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi nih, Ustadz ya, untuk berbicara tentang Quran ya. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika, asyhadu an ilaha la illa ilaha anta, illa anta, astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Terima Wallahumma kasih. fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.